Selain Nabi Isa, ternyata ada seorang bayi yang bisa berbicara. Peristiwa ini terjadi pada zaman seorang ahli ibadah bernama Juraij. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa hanya sedikit bayi yang bisa berbicara saat masih dalam buayan. Salah satunya terjadi di masa Juraij. Siapa sebenarnya Juraij itu? Juraij adalah seorang rahib muda yang sangat tekun beribadah. Ia tinggal menyendiri di sebuah rumah ibadah di lereng gunung yang jauh dari keramaian. Hari-harinya diisi dengan salat dan ibadah, hampir tak pernah turun menemui manusia. Tak jauh dari tempat ibadahnya, ada seorang penggembala sapi yang biasa menggembala di kaki gunung. Ada juga yang menyebutnya pengembala kambing. Suatu hari ada seorang wanita tunasusila mendatangi penggembala dan terjerumus dalam perbuatan zina. Di waktu yang berbeda, ibu Juraij datang ke rumah ibadah anaknya. Saat itu Juraij sedang sholat. Wahai anakku Juraij. Mendengar panggilan ibunya, Juraij ragu. Apakah aku jawab panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku? Juraij memilih untuk meneruskan salat. Ibunya memanggil lagi untuk kedua kalinya. Juraij kembali bimbang, namun lagi-lagi ia memilih salatnya. Untuk ketiga kalinya ibunya memanggil. Wahai anakku Juraij. Rupanya ia tetap memilih salatnya. Karena tidak ada jawaban, ibunya pun kesal kemudian berkata, Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pergi meninggalkannya. Setahun kemudian, wanita yang pernah berbuat zina dengan pengembala membuat gempar desa. Ia melahirkan seorang bayi. Perkaranya dibawa menghadap raja. Raja kemudian bertanya, Siapa ayah dari anak ini? Dari Juraij? wanita itu menjawab tanpa ragu. Juraij, ahli ibadah yang tinggal di rumah peribadahan itu? Iya benar. Hancurkan rumah ibadahnya dan bawa dia ke hadapanku. Orang-orang langsung pergi dan menghancurkan rumah ibadah Juraij. Juraij kemudian diikat dan digiring ke hadapan raja. Dalam perjalanan, ia melewati sekelompok wanita tunasusila. Melihat itu Juraij tersenyum dan para wanita itu juga melihat Juraij yang berada di antara manusia. Setelah sampai, raja bertanya. Wanita ini mengaku anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij menoleh kepada wanita itu dan berkata, Apakah benar engkau berkata demikian? Itu benar. Di mana bayi itu? orang-orang lalu menjawab, Itu di pangkuannya. Juraij mendekati bayi itu kemudian ia bertanya kepada bayi itu. Siapa ayahmu? Dengan izin Allah, bayi itu bisa menjawab. Ayahku adalah penggembala sapi. Orang-orang pun gempar. Semua sadar bahwa wanita itu telah berbohong. Raja sangat menyesal atas keputusannya dan berkata kepada Juraij, Kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dari emas. Tidak perlu. Atau dari perak. Jangan lakukan. Lalu dari apa? Bangunlah seperti sedia kala. Raja kemudian bertanya. Mengapa tadi engkau tersenyum? Aku tersenyum karena aku tahu doa ibuku telah dikabulkan. Juraij pun menceritakan bagaimana ia pernah mengabaikan panggilan ibunya, hingga sang ibu berdoa agar ia diberi pelajaran dipermalukan oleh wanita tunasusila. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ibadah setinggi apapun tidak boleh membuat kita melupakan bakti kepada orang tua.